Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi yang Anda bagikan. Tentang Dr. Gabor Mate ya, soal luka batin, hubungan, sama jadi diri sendiri. Itu intinya. Jadi misi kita nih mau coba tarik ya wawasan penting dari obrolan beliau ini. Gimana sih masa lalu itu ngebentuk kita? Terus gimana cara nemuin lagi diri kita yang utuh itu? Ada pertanyaan penting banget di sini kan. Apa iya kita ini rusak gitu karena masa lalu? Atau jangan-jangan ada sesuatu di dalam diri kita yang sebenarnya utuh? Oke, kita bedah yuk. Iya, ini intinya soal konflik ya. Konflik antara butuh diterima, attachment itu istilahnya, sama kebutuhan jadi diri sendiri. Otentik, authenticity, seperti yang ada di materi Anda itu kan. Banyak dari kita, ya dari kecil, kita belajar buat ngerem perasaan, mengabaikan kebutuhan kita yang asli. Demi apa? Demi diterima lingkungan. Ada kutipan Leonard Cohen yang diangkat juga ya, yang bilang ada hati di bawah sana yang ngajarin hati yang luka di atas. Kayak mau bilang, di balik semua kerusakan, trauma itu, ada keutuhan yang asli, yang nggak pernah hilang. Jadi fokusnya bukan memperbaiki orang yang rusak gitu ya, tapi lebih ke menemukan lagi keutuhan itu. Tepat. Dan trauma di sini menurut Mate ya, itu bukan cuma kejadian gede aja kayak bencana atau apa. Trauma itu ya ampun bisa apa aja yang bikin kita keputus dari diri kita yang asli, dari feeling kita, gut feeling itu loh, sama badan kita sendiri. Bisa jadi cuma karena nggak didengerin pas kecil, atau nggak boleh marah. Nggak harus kekerasan fisik gitu. Dampak 3 tahun pertama itu, wah gede banget. Jadi ingat kata Frederick Douglass itu ya, lebih gampang bangun anak kuat daripada benerin orang dewasa yang udah rusak. Nah ini dilemanya nih. Sering banget kita ngerasa harus milih. Mau jadi diri sendiri atau diterima orang. Dari kecil mungkin udah nangkep sinyal gitu ya. Kayak, dua hal ini nggak bisa barengan jalannya. Akhirnya ya demi selamat kita milih diterima. Mulai deh pakai topeng. Jadi people pleaser. Pernah kan ngerasa gitu? Bilang iya padahal hati pengennya teriak enggak. Nah, itu dia konflik intinya. Dan jalan baliknya, menurut Mate, itu dimulai dari sadar. Sadar aja dulu kapan kita lagi nggak otentik. Mulai perhatiin tuh, pas kita susah bilang nggak padahal pengen. Atau bilang iya padahal ragu banget. Coba tanya ke diri sendiri, keyakinan apa sih yang bikin gue takut banget jadi diri sendiri sekarang? Proses merhatiin ini aja, itu udah mulai memberdayakan diri kita yang asli loh. Terus gimana dong sama rasa bersalah? Sama rasa takut? Itu kan penghalang gede banget ya. Di materi Anda ada analogi menarik tuh, soal Nabi Musa sama bara api. Malaikat nyakitin Musa buat nyelamatin dia. Iya, analogi itu kayak mau bilang gini. Rasa bersalah itu, bisa jadi kayak teman dari masa kecil. Niatnya baik sih, jaga hubungan sama orang tua, biar kita nggak ngelakuin hal yang bikin mereka nggak seneng. Padahal mungkin tindakan kita ya wajar aja. Masalahnya, si teman ini suka nggak sadar kita udah gede, udah bisa mikir sendiri. Sama kayak rasa takut, kalau kebutuhan rasa aman pas kecil nggak terpenuhi, ya dia bisa netep aja gitu. Jadi cemas terus-terusan, kayak nggak aman terus bawaannya. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat menarik nih. Soal pikiran sama tubuh itu satu kesatuan. Jadi, luka emosi itu bisa muncul jadi sakit fisik gitu ya. Betul sekali. Sistem emosi kita, saraf, hormon, sistem imun, itu semua nyambung, satu jaringan. Jadi stres, trauma yang lama gitu ya, itu bisa ngaruh ke cara kerja gen kita, ke sistem imun juga, bahkan ada kaitan ya, ini kompleks sih, bukan sebab akibat langsung buat semua orang, tapi ada kaitan antara kondisi kayak PTSD gitu ya, dengan risiko penyakit tertentu. Ada studi yang dikutip soal kanker ovarium misalnya, tapi sebaliknya juga bisa. Pas kita sembuh secara emosi, lebih berani jadi diri sendiri, itu bisa ngaruh positif ke fisik. Ada contoh kan, wanita dengan lupus, gejalanya membaik banget setelah dia beresin trauma masa lalunya. Wah, ini nyambung banget sama temuan perawat paliatif yang Anda bagikan juga. Penyesalan terbesar orang pas mau meninggal itu ternyata bukan soal karir atau harta, tapi karena mereka ngerasa nggak hidup jadi diri mereka sendiri. Terlalu sibuk nurutin maunya orang lain. Ada contoh dokter itu ya, yang bertahun-tahun makan malam 2 kali cuma biar ibu sama istrinya senang. Aduh. Nah itu dia. Jadi harga yang paling mahal kalau kita nggak jadi diri sendiri itu bukan ditolak orang lain ternyata,
tapi penyesalan yang dalam banget di akhir hidup kita. Nyesek ya. Kuncinya itu kita tanggung jawab sama tindakan kita, bukan sama perasaan orang lain soal tindakan kita. Jadi diri sendiri itu ya emang kadang sakit di awal, tapi itu jalan kebebasan sejati. Mendefinisikan kita sepenuhnya. Ada sesuatu yang utuh di baliknya. Dan itu bisa ditemuin lagi. Kuncinya, berani jujur. Berani perhatiin kapan kita lagi nggak jujur sama diri sendiri. Dan ini melunculin pertanyaan penting ya buat direnungin, rasa sakit mana yang mau kita pilih? Sakitnya neken diri terus demi diterima orang, atau sakitnya jadi diri sendiri yang mungkin cuma sementara, tapi resikonya nggak disukain. Materi ini kayaknya bilang sakit karena nggak jadi diri sendiri itu jauh lebih nyiksa dalam jangka panjang. Sebagai penutup nih ya, coba deh pikirin ini. Kalau otentisitas itu kunci sehat sejahtera, bahkan bisa nyembuhin. Langkah kecil apa sih, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil hari ini? Buat sedikit aja lebih jujur sama suara hati. Walaupun mungkin rasanya nggak enak, nggak nyaman gitu. Ya, sesuatu buat direnungkan lah ya.